Ka'bah merupakan bangunan suci yang berada di dalam Masjidil Haram Mekah, Arab Saudi. Ka'bah dibangun pertama kali oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putranya Nabi Ismail alaihissalam. Dalam sejarahnya, Ka'bah telah mengalami beberapa kali pemugaran hingga sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pesantren Virtual 9. Bila bermanfaat silahkan subscribe, like, dan share. Berikut adalah sejarah Ka'bah dari masa ke masa. Pendirian Ka'bah. Dalam kitab suci Al-Quran diceritakan bahwa Ka'bah pertama kali dibangun Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putranya Nabi Ismail alaihissalam, atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kisah ini dimuat di beberapa surat Al-Quran, yakni Quran Surat Al-Maidah ayat 97, Ja'alallahu al-Ka'batal Baital Haram qiyaman lin-nasi wasyahral haram wal hadaya wal qalaid. Dzalika lita'lamu anna Allaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh wa anna Allaha bikulli syai'in 'alim. Allah telah menjadikan Ka'bah rumah suci, tempat manusia berkumpul. Demikian pula bulan haram, hadiyu dan qalaid. Yang demikian itu agar kamu mengetahui, bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 127, dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sungguh Engkaulah yang Maha mendengar, Maha mengetahui. Ka'bah diperkirakan dimulai pada sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Selain itu, ada pendapat lain yang menyatakan bahwa Ka'bah dibangun sejak zaman Nabi Adam. Para ahli sejarah memperkirakan bahwa bentuk Ka'bah saat pertama kali dibangun memiliki tinggi 30 hingga 31 hasta atau 20 meter, dengan lebar 20 hasta atau sekitar 10 meter. Adapun bangunannya berupa susunan batu, tanpa semen yang melekatkan. Selain itu, Ka'bah awalnya tidak memiliki atap dan terdapat 2 pintu. Setelah berhasil dibangun, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyeru kepada manusia, supaya berziarah ke Ka'bah. Ka'bah sebelum masa Islam. Sebelum Islam datang dan disebarkan oleh Nabi Muhammad, Ka'bah merupakan bangunan suci yang dikelilingi oleh berhala. Hingga kini, tidak diketahui secara pasti, sejak kapan Ka'bah menjadi bangunan yang dikelilingi banyak berhala. Namun, ada sebuah riwayat yang menjelaskan, bahwa anak Nabi Ibrahim, yakni Nabi Ismail, memiliki banyak pengikut. Akan tetapi, setelah Nabi Ismail meninggal, para pengikutnya dan anak-anaknya secara perlahan mulai meninggalkan kepercayaan kepada Allah dan mulai menyembah berhala. Dari situlah, Ka'bah mulai menjadi tempat pemujaan berhala. Selain itu, banyak orang dari berbagai wilayah datang mengunjungi Ka'bah, untuk menyembah berhala-berhala tersebut. Berhala-berhala yang mengelilingi Ka'bah itu, kemudian dinamai dengan nama para dewa. Salah satu berhala terkenal di Ka'bah pada masa itu, adalah Hubal yang dibawa oleh Amru bin Luhai. Pemugaran Ka'bah sekitar 5 tahun sebelum kenabian Muhammad, terjadi banjir hebat yang menghancurkan dinding-dinding Ka'bah. Bencana itu kemudian membuat bangsa Quraisy yang mendiami Mekah, berniat merenovasi total bangunan Ka'bah, karena telah lapuk dimakan usia. Akan tetapi, mereka takut, karena jauh sebelumnya, Abrahah celaka ketika akan menghancurkan Ka'bah. Hanya Al-Walid bin Al-Mughirah Al-Mahsumi atau Al-Walid ibnul Mughirah yang berani merenovasi total bangunan Ka'bah. Ia merupakan orang yang pertama kali merobohkan Ka'bah, untuk direnovasi menjadi bangunan baru, pada sekitar abad ke-6 Masehi. Kala itu, Nabi Muhammad diperkirakan telah berusia 35 tahun dan turut serta dalam pemugaran Ka'bah. Pada pemugaran tersebut, bangunan Ka'bah ditinggikan hingga 18 hasta. Sementara itu, tinggi bangunan Ka'bah dikurangi menjadi sekitar 6,5 hasta dari sebelumnya yang mencapai 30 hasta. Nabi Muhammad sebenarnya kurang sepakat dengan pemugaran Ka'bah oleh kaum Quraisy. Sebab, kaum Quraisy mengubah posisi Ka'bah, sehingga tidak sama dengan bangunan awal yang didirikan Nabi Ibrahim.
Meski demikian, Nabi Muhammad menahan egonya dan memilih mendahulukan kepentingan-kepentingan yang kala itu baru saja memeluk Islam. Pemugaran kedua Ka'bah dilakukan pada sekitar akhir tahun ke-36 Hijriah, tepatnya setelah Khalifah Yazid bin Muawiyah menyerbu Abdullah bin Zubair dan pengikutnya di Mekah. Perang itu pun mengakibatkan Ka'bah terbakar dan sebagian dindingnya roboh. Kerusakan akibat perang itu kemudian membuat Ka'bah harus diratakan dengan tanah dan dibangun kembali. Abdullah bin Zubair membangun tiang-tiang di sekeliling bangunan Ka'bah dan menutupinya dengan tirai. Ia kemudian menambah bangunan Ka'bah menjadi 6 hasta, menambah tingginya menjadi 10 hasta, serta membuat 2 pintu yang terdiri dari 1 pintu masuk dan 1 pintu keluar. Abdullah bin Zubair membangun ulang Ka'bah itu sesuai dengan hadis Nabi Muhammad soal pemugaran yang dilakukan kaum Quraisy. Wahai Aisyah, jika bukan karena kaummu baru saja meninggalkan jahiliyah, tentu mereka sudah kuperintahkan untuk menghancurkan Ka'bah, agar kumasukkan ke dalamnya apa yang dikeluarkan darinya, kutempelkan pintunya ke tanah. Kubuatkan baginya 1 pintu di timur dan 1 pintu di barat, dan aku akan menghubungkannya dengan dasar-dasar yang dibangun Ibrahim, kata Nabi Muhammad kepada Sayyidah Aisyah mengenai pembangunan Ka'bah yang dilakukan kaum Quraisy itu. Masa Nabi Muhammad Ka'bah kembali dipugar pada era Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di abad ke-7 Masehi. Dalam sebuah riwayat dikisahkan, bahwa Nabi Muhammad meminta pemimpin dari 4 suku di Mekah untuk mengangkat Hajar Aswad secara bersamaan. Hajar Aswad ini merupakan batu yang diriwayatkan diberikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Ismail. Saat itu, ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail hampir selesai membangun Ka'bah, terdapat kekurangan batu. Dari situlah datang malaikat Jibril dengan membawa Hajar Aswad untuk menyempurnakan Ka'bah. Setelah pemugaran dan kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Ka'bah masih dipenuhi oleh berhala yang mengelilinginya. Ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, Ka'bah menjadi tempat pemujaan berhala bagi kaum Quraisy. Di sana terdapat sekitar 300-an lebih berhala yang mengelilingi Ka'bah. Lama meninggalkan Mekah membuat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum Muslim di Madinah rindu dengan Ka'bah. Pada tahun 630, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan kaum muslimin mengunjungi Mekah dan Ka'bah. Selain itu, Nabi Muhammad juga memerintahkan untuk menghancurkan berhala-berhala yang mengelilingi Ka'bah. Peristiwa tersebut kemudian dikenal dengan Fathu Mekah atau pembebasan Mekah. Setelah wafatnya Nabi, setelah Ka'bah dikuasai oleh umat Islam, pemugaran Ka'bah dilakukan kembali oleh Al-Hajjaj bin Yusuf As-Sakafi dan dipasangi marmer. Renovasi tersebut dilakukan sekitar abad ke-8 Masehi, menyusul semakin berkembangnya Islam dan banyaknya jemaah haji yang mengunjungi Ka'bah. Setelah itu, Ka'bah diperkirakan tidak mengalami pemugaran. Baru pada tahun 1040, Ka'bah direnovasi oleh Sultan Murad Khan dari Turki Utsmani. Pemugaran yang dilakukan oleh Sultan Murad Khan, dikarenakan Ka'bah mengalami kerusakan berat setelah hujan lebat dan menyebabkan banjir. Selanjutnya, di era Muhammad Ali Pasha, Ka'bah dipugar kembali pada abad ke-19 setelah mengalami banjir. Masa Kerajaan Arab Saudi. Kemudian setelah penyatuan Arab Saudi pada 1932, raja pertamanya, Raja Abdul Aziz menjadi penjaga Ka'bah dan Masjidil Haram. Pada pemerintahan Raja Abdul Aziz, Masjidil Haram yang mengelilingi Ka'bah diperluas hingga memiliki kapasitas hampir 50.000. Selanjutnya, pemerintah Arab Saudi merenovasi besar-besaran Masjidil Haram, hingga mampu menampung 1 juta jamaah pada 1982. Pada tahun 2020, Raja Abdullah bin Abdul Aziz merenovasi kembali Masjidil Haram hingga mampu menampung jamaah sekitar hampir 1,2 juta jamaah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.